Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di Renungan Penguat Jiwa pada hari ini. Nah, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Tetap semangat dan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Renungan Penguat Jiwa pada hari ini saya mengambil bacaan dari Lukas pasal 9 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25. Renungan berjudul Identitas Diri. Sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kiranya Tuhan, Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan akan menjadi pelita dalam kehidupan kami yang menerangi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapilah dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu akan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru dan doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-25 berbunyi demikian. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh dunia ini, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini ditulis oleh Lukas. Dia adalah seorang tabib yang selalu mengikuti Yesus pada saat itu. Nah, firman Tuhan ini bercerita, yaitu cerita firman Tuhan ini menceritakan bagaimanakah pengakuan murid-murid Yesus pada saat itu. Di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-21 sangat jelas sekali dikatakan, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang sebelumnya dikatakan demikian. Yesus bertanya kepada mereka, menurutmu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Nah, pengakuan seorang murid yang bernama Petrus. Yesus bertanya, siapakah aku? Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada saat itu, siapakah aku?
Lalu Petrus menjawab demikian, Mesias dari Allah. Nah, saudara, ini menunjukkan iman kepercayaan seorang murid. Keimanan murid pada saat itu. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sangat jelas sekali, Mesias dari Allah. Sang Juru Selamat seluruh umat manusia. Yang datangnya dari Allah, yang dikirim oleh Allah ke dunia ini hanya untuk menebus seluruh dosa-dosa umat manusia. Manusia yang seharusnya berdosa oleh karena dosa yang dialaminya. Manusia harus mati oleh karena dosa yang dialami. Dan Yesus pada saat itu bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Mesias dari Allah, yang menyatakan bahwa keimanan Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kenapa ketika itu Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitahukan kepada siapapun? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, rencana Tuhan itu adalah indah. Tuhan punya rencana kepada seluruh umat manusia di dunia ini, dan rencana itu tidak diberitahukan oleh siapapun karena belum waktunya. Waktunya belum tiba. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di sini sangat jelas sekali ayat yang ke-22 dikatakan, dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Menjawab pertanyaan mengapa Yesus melarang para murid untuk memberitahukan kepada siapapun. Tujuannya adalah tidak mau menambah penderitaan para murid. Kalau para murid memberitahukannya terlebih dini, murid-murid akan lebih menderita lagi. Yang kedua adalah para murid sulit menerima bahwa Mesias akan menderita. Mesias menderita oleh karena menanggung seluruh dosa umat manusia. Sulit untuk menerima secara akal sehat bahwa Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, tentunya adalah seseorang yang tidak akan pernah mendapatkan sebuah penderitaan yang begitu besar. Dalam pikiran para murid adalah Mesias itu orang yang mampu untuk membebaskan segala apa yang terjadi di dunia ini. Secara dunia mereka boleh untuk berkata demikian. Tetapi maksud Tuhan adalah ketika Dia datang ke dunia sebagai Raja yang membebaskan dosa seluruh umat manusia secara rohani, Dia harus menanggung dan menderita. Sangat jelas sekali saudara di dalam ayat yang ke-22. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak.
Penderitaan itulah yang tidak mau diterima oleh murid-murid pada saat itu ketika mereka bertanya kepada Yesus, "Jangan kau beritahukan hal ini kepada siapapun." Dan biarlah Yesus sendiri yang menanggung, karena Yesus menanggung datang ke dunia ini hanya untuk menanggung dosa seluruh umat manusia, termasuk saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang mendapatkan anugerah Tuhan, yaitu penebusan dosa. Dosa kita sudah ditebus. Sebenarnya kita adalah orang yang berdosa, dan hukumannya adalah maut, mati secara jasmani dan juga mati secara rohani. Hubungan kita dengan Allah terputus oleh karena dosa. Tetapi darah Yesus yang tercurah ke bumi ini hanyalah untuk membebaskan kita. Jadi kita bebas dari segala dosa dan hubungan kita dengan Tuhan terbuka. Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan? Kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh karena darah Yesus. Ketika kita menerima dan mengetahui Yesus Kristus adalah Mesias, kita pun harus menerima kenyataan bahwa Tuhan Yesus Sang Mesias yang kita imani harus menderita. Kita mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Dia harus menderita, dia harus menanggung akibatnya, menebus dosa-dosa kita. Dosa kita ditebus oleh karena darah Yesus. Kita mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang mati tersalib, tetapi juga harus siap sedia memikul salib itu. Seperti dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara Matius 11 ayat yang ke-29. Berkata demikian, 11 ayat yang ke-29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Keyakinan yang kuat. Pikulah kuk yang kupasang. Kita harus ikut ambil bagian dalam sebuah penderitaan yang dialami oleh Yesus. Apa yang kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya ini? Kita harus mau menderita, walaupun dalam penderitaan itu tidak sama seperti apa yang dialami oleh Yesus pada saat itu. Paling tidak kita mau menunjukkan identitas kita sebagai orang yang sudah percaya, identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh karena darah Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya keyakinan iman yang kuat. Di dalam ayat yang ke-22 Injil Lukas 9, sudah sering baca, ingin bacakan kembali. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, penolakan, penderitaan akan dialami oleh Yesus. Yesus nanti akan ditolak,
Bahkan ketika dia mati disalib, muridnya pun menyangkal Yesus pada saat itu. Murid Yesus berserakan ketika Yesus ditangkap. Dan tidak ada satupun mereka yang berada di tempat ketika Yesus menderita. Walaupun ada pada saat itu, tetapi mereka hanya diam dan bahkan menyangkal dia adalah bukan guruku. Petrus menyangkal pada saat itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang yang sudah percaya harus menyangkal diri kita. Ayat 23 katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya adalah kita harus mengakui dosa-dosa kita, menyangkal diri kita. Dalam kehidupan kita percaya kepada Yesus, berarti dalam kehidupan kita berbalik 180 derajat. Kita mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, mengakui segala dosa kita, baik itu kepada Tuhan maupun kepada umat-umat yang lain. Nah, saudara, kita di samping menyangkal diri kita sebagai murid Yesus harus rela menderita. Kita harus rela menderita. Ayat yang ke-24 dikatakan, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Saudara, sangat jelas sekali firman Tuhan di sini. Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Berarti mereka, orang tersebut lebih mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan iman kepercayaannya kepada Yesus. Mereka tidak mau menunjukkan jati diri sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, tidak mau menunjukkan bahwa dirinya adalah orang Kristen ketika ditanya oleh orang lain. Apakah engkau orang Kristen? Mungkin menjawab, saya bukan orang Kristen. Seperti ketika Yesus ditanya oleh para tentara dan juga orang berkerumun pada saat itu, engkau adalah salah satu murid yang bersama dengan dia? Petrus menjawab, tidak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rela menderita di sini bukan berarti kita harus bercucuran darah. Rela menderita di sini kita bukan harus tersungkur dan lain sebagainya. Tetapi kita ikut merasakan penderitaan Yesus. Begitu besarnya Yesus pada saat itu berkorban bagi seluruh umat manusia, termasuk saudara dan juga saya. Pengorbanannya begitu besar bagi seluruh umat manusia, sehingga kita terbebas dari segala dosa itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita adalah ketika kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus memelihara iman kita, mempercayai Tuhan Yesus lebih dalam melalui persekutuan pribadi dengan Dia, yaitu dengan Yesus Kristus. Kita harus siap membayar hanya dalam perjalanan kita mengikuti Dia dan memikul salibnya. Terlebih ketika kita hidup pada saat ini di tengah pandemi ini, tentunya banyak godaan, banyak sekali yang menggoda kita
segala sesuatu sulit, pergerakan kita dibatasi, segala sesuatu terbatas. Bahkan secara ekonomi pun kita mungkin mengalami perubahan yang sangat signifikan. Tetapi ingat, secara rohani janganlah kita mengalami perubahan. Kita harus memperkuat iman kepercayaan kita kepadanya, yaitu kepada Yesus Kristus. Keimanan kita, identitas diri kita harus kita tunjukkan kepada seluruh umat manusia, kepada dunia ini, bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, orang yang kuat dan orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan iman murid diapresiasi oleh Yesus. Demikian pula pengakuan iman kita, Yesus mengapresiasinya. Yesus akan menerima iman kepercayaan kita asalkan kita benar-benar percaya, mengimani bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mengundang Roh Kudus untuk menguasai dalam kehidupan kita, dan kita mengaplikasikan diri kita, menunjukkan identitas diri kita kepada semua orang bahwa kita adalah anak-anak Allah yang sudah diselamatkan oleh karena darah Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Engkau sudah memimpin dan menyertai kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadikan kekuatan iman bagi mereka semua yang saat ini mendengar, melihat, dan biarlah mereka boleh mengapresiasikan dirinya sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus, sehingga dalam kehidupannya mereka diberkati oleh Tuhan. Oleh karena percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, menguatkan iman mereka, mengundang Roh Kudus untuk menguasainya. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Inilah seru dan doa kami, hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini walaupun di tengah pandemi, tetapi kita harus senantiasa semangat dalam kehidupan. Jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, selalu pakai masker, sering cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Jangan saling bersentuhan. Semuanya itu akan menghindari penyebaran virus yang saat ini terus ada di sana. Tetap semangat, Tuhan